Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel aku Sayo, channel yang membahas tutorial perbankan terbaru dan juga produk-produknya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat juga tanpa kurang suatu apapun ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya buat teman-teman yang sudah bergabung ke channel ini, karena cuma di sini ya teman-teman semua itu akan menemukan informasi perbankan terbaru, baik itu pinjaman, tabungan, dana bantuan, mobile banking, yang pastinya itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari ya guys. Oke. Dan buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru juga notifikasi dari channel ini ya guys. Mantap. Oke, pada kesempatan yang berbahagia kali ini aku akan memberikan tutorial untuk bagaimana cara mendapatkan EDC Android buat teman-teman yang berminat menjadi agen briling ya guys. Jadi agen briling sendiri itu adalah perluasan layanan BRI, di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah baik perorangan atau mungkin non perorangan, yang mana dari tempat usahanya itu dapat melayani transaksi perbankan untuk nasabah guys. Jadi dari tempat usahanya teman-teman itu yang mendaftar menjadi agen briling itu bisa melayani transaksi ya, layaknya seperti bank. Bisa buat transfer, ambil uang, bayar listrik, bayar Briva, online shop. Jadi teman-teman itu masyarakat sekitar bisa melakukan transaksi di tempat usaha teman-teman, jadi tidak perlu harus datang ke kantor atau mungkin ke ATM ya. Jadi bisa dilayani di tempat usaha teman-teman melalui agen briling seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian apa fungsinya menjadi agen briling? Jadi fungsinya sendiri adalah agen briling dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time ya, untuk menggunakan fitur EDC mini ATM, dan juga ada briling mobile untuk menggunakan handphone dengan konsep sharing fee. Jadi untuk agen briling sendiri itu ada keuntungannya, jadi mendapatkan fee dari Bank BRI untuk setiap transaksinya. Selain fee itu juga nanti teman-teman agen briling yang mau mendaftar agen briling juga mendapatkan fee dari pelanggan. Jadi ada dua fee dari BRI dan juga fee dari pelanggan. Jadi untuk adminnya itu bisa disesuaikan dengan keperluan dan juga kebutuhan masyarakat sekitar ya guys, seperti itu. Kemudian untuk tahap-tahap mendapatkan EDC Android Bank BRI itu teman-teman harus menyimaknya ya. Jadi mungkin dari teman-teman semua di rumah itu udah menjadi agen briling lama tapi belum mendapatkan EDC Android, juga bisa disimak untuk cara tahap-tahapnya untuk mendapatkan EDC Android. Jadi untuk mendapatkan alatnya, untuk alat transaksinya sendiri itu memang ada yang susah, ada yang mudah ya. Jadi saya akan merangkum untuk bagaimana caranya yang benar, cara yang tepat seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk briling sendiri itu ada dua macam ya. Untuk fasilitasnya bisa menggunakan briling mobile, bisa menggunakan EDC Android yang lama, atau mungkin juga bisa menggunakan EDC Android yang baru, yang sekarang ini ya, yang ada di gambar ini ya. Jadi EDC itu ada dua, ada EDC yang lama dan juga ada EDC Android seperti itu ya. Jadi untuk distribusi EDC Android yang baru ini itu stoknya banyak, sedangkan untuk EDC yang lama itu stoknya itu kadang terbatas. Jadi saya akan membahas untuk bagaimana cara teman-teman itu mendapatkan EDC Android ya teman-teman ya. Pertama-tama teman-teman itu harus mendaftar dulu menjadi agen briling melalui petugas agen briling yang ada di Bank BRI wilayah teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman itu harus mendaftar menjadi agen briling dulu sebelum mendapatkan alatnya ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa bertemu dengan customer service. Nanti dari customer service sendiri akan mempertemukan teman-teman yang mau mendaftar agen briling dengan petugas agen briling. Jadi petugas agen briling sendiri ini adalah khusus untuk melayani pendaftaran agen briling seperti itu ya. Untuk persyaratan menjadi agen briling sendiri itu teman-teman harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama itu harus mempunyai KTP yang sudah elektronik tentunya ya. Kemudian harus mempunyai usaha, jadi harus ada usahanya di rumah atau mungkin juga bisa usaha online juga bisa, dan juga itu bisa ditambahi dengan surat keterangan usaha, bisa dari desa atau mungkin dari dinas terkait ya. Jadi harus mempunyai surat keterangan usaha. Kemudian ada buku tabungan BRI, ada alamat email dan juga nomor handphone ya. Jadi sebelum mendapatkan EDC Android ini teman-teman itu harus mendaftar menjadi agen briling seperti itu ya. Bisa dilayani di kantor Bank BRI terdekat melalui customer service, nanti dipertemukan dengan petugas agen briling seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya jika teman-teman sudah mendaftar di customer service dan juga sudah bertemu dengan petugas agen briling, nanti dari petugas agen briling sendiri akan mengunjungi tempat usaha dan juga lokasi usaha dari teman-teman semua. Jadi nanti akan ada pengecekan dan juga nanti akan ada edukasi cara menggunakan briling mobile sampai dengan bisa ya. Jadi untuk awal sendiri itu teman-teman jika belum mendaftar agen briling itu menggunakan briling mobile dulu teman-teman ya. Jadi karena tidak langsung mendapatkan alat ya, jadi untuk awal-awal itu harus menggunakan briling mobile dulu.
Kemudian untuk syarat selanjutnya, jika teman-teman itu sudah aktif menggunakan Briling Mobile, untuk mendapatkan EDC Android-nya sendiri ini, teman-teman diwajibkan dapat memenuhi target transaksi ya. Jadi untuk target transaksinya ini untuk setiap wilayah, tiap daerah itu berbeda-beda, tapi untuk di Yogyakarta sendiri ini minimal transaksi itu adalah 100 transaksi selama 3 bulan berturut-turut ya guys. Jadi untuk mendapatkan EDC Android itu minimal 100 transaksi selama 3 bulan berturut-turut. Jadi untuk per harinya itu ya minimal 4 transaksi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga buat teman-teman untuk wilayah lain itu nanti bisa berkomunikasi dengan petugas agen Briling untuk jumlah minimalnya itu berapa agar mendapatkan EDC Android tersebut ya. Jadi bisa berkomunikasi melalui WhatsApp atau mungkin melalui telepon, bisa berkomunikasi untuk jumlah minimalnya itu berapa, seperti itu ya. Kemudian jika sudah dapat mencapai target selama 3 bulan berturut-turut itu 100 transaksi, maka nanti teman-teman itu akan ada pemberitahuan dari petugas agen Billingnya untuk keputusan pendistribusian alat EDC tersebut. Jadi nanti teman-teman akan dikunjungi oleh petugas agen Billingnya yang mana memberitahukan jika sudah akan disiapkan alat EDC-nya untuk segera didistribusikan ke tempat usahanya, ke Brillingnya ya guys. Jadi nanti akan ada pemberitahuannya lagi, atau mungkin teman-teman juga bisa berkomunikasi ke petugas agen Brillingnya sudah sampai mana untuk EDC Android-nya, apakah disetujui atau tidak. Nanti juga bisa berkomunikasi secara online lewat WhatsApp atau mungkin bisa bertemu langsung seperti itu ya guys ya. Dan jika apabila teman-teman itu sudah dipastikan mendapatkan EDC Android, maka nanti akan ada persyaratan terakhir. Oke. Jadi tadi persyaratannya itu kan yang pertama itu teman-teman itu harus mendaftar menjadi agen Brilling dulu lewat mobile, lewat handphone. Kemudian juga dapat memenuhi targetnya selama 3 bulan berturut-turut. Untuk di Yogyakarta sendiri itu minimal 100 ya selama 3 bulan. Dan jika teman-teman itu diputuskan mendapatkan distribusi EDC Android ini, maka ada syarat terakhir. Jadi teman-teman ya. Jadi untuk syarat terakhir sendiri adalah teman-teman itu diwajibkan untuk pinjam di Bank BRI, yang mana nanti pinjaman sendiri ini adalah untuk permodalan juga bisa, untuk menambah modal dalam bertransaksi. Jadi diharapkan jangan sampai ada nasabah yang ditolak karena mungkin kehabisan modal ya. Jadi teman-teman itu diharapkan bisa pinjam di Bank BRI, bisa KUR, bisa Kupedes, bisa pinjaman Briguna dan juga macam-macam. Yang penting itu bisa pinjam di Bank BRI. Jadi syaratnya itu kalau misalnya sudah fix ya teman-teman akan dapatkan EDC Android, itu diwajibkan pinjam di Bank BRI. Seperti itu ya. Jika sudah pinjam di Bank BRI sebelumnya ya berarti tinggal didistribusikan aja ya. Jadi tidak perlu diperpanjang pinjamannya kalau misalnya sudah punya pinjaman sebelumnya, seperti itu. Tetapi jika teman-teman itu tidak mau pinjam karena suatu hal ya, karena prinsip atau apapun itu, ya tidak apa-apa, dari kita tidak akan memaksa. Akan tetapi diharapkan ada blokir saldo itu minimal 3 juta. Yang mana untuk blokir saldo sendiri ini adalah 3 juta tersebut itu tetap ada di tabungan teman-teman. Yang berminat yang menjadi agen Brilling tetap ada di tabungan tapi tidak bisa digunakan. Jadi di hold ya, dibekukan untuk 3 jutanya itu. Maksudnya di sini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya jika teman-teman sudah mendapatkan EDC Android ini tak diharapkan ya tidak, kita tidak mengharapkan misalnya terjadi suatu hal misalnya dijual ya, atau mungkin dihilang, atau mungkin sengaja diberikan kepada orang lain untuk tujuan yang tidak baik, kan seperti itu kan bisa. Jadi ada blokir saldo minimal itu 3 juta di tabungan sampai dengan Brillingnya ini berjalan. Tapi kalau misalnya nanti di tengah-tengah jalan teman-teman mungkin mau pinjam di Bank BRI, nanti otomatis blokirnya itu akan dikembalikan ya. Jadi tinggal pilih aja nih mau pinjam atau mau diblokir 3 jutanya itu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada kerjasamanya seperti itu. Juga diharapkan dengan teman-teman mendapatkan EDC Android ini nanti otomatis dapat menambah volume transaksi, bisa untuk tarik tunai ya, yang penting itu bisa buat tarik tunai, dan juga transfer, dan juga pembayaran pulsa, pembayaran Briva, pembayaran tilang, macam-macam ya. Jadi juga bisa menambah profit di tempat usaha teman-teman, jadi bisa nambah cuan untuk usahanya, nggak cuma dari dagang sembako tapi juga ada usaha dari Brilling tersebut. Jadi bisa untuk menambah laba di dalam usahanya, seperti itu teman-teman. Juga dapat membantu masyarakat sekitar biar nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor atau ngantri atau mungkin malam-malam ke ATM jauh. Dan juga ini bagus sekali buat usaha-usaha yang berada di pedesaan yang jauh dari kantor, dan juga seperti
daripada jauh ke kantor mending lewat Briling seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya juga akan menghimbau teman-teman semua di rumah apabila untuk EDC Android ini itu tidak diperjualbelikan secara bebas ya. Jadi tidak ada yang namanya jual beli EDC di Bank BRI. Jadi murni untuk EDC Bank BRI sendiri adalah murni kerjasama antara nasabah Bank BRI dengan Bank BRI seperti itu ya. Dan juga teman-teman itu harus waspada, ada oknum-oknum atau orang-orang yang mengatasnamakan Bank BRI untuk mendapatkan EDC Android ini ya. Jadi jangan percaya, jangan tertarik, jangan mudah terbujuk rayu untuk mendapatkan EDC Android secara instan ya. Emang untuk EDC Android ini sendiri itu prosesnya itu ada tahap-tahapnya. Jadi teman-teman harap bersabar dan juga harap bisa mencapai target-targetnya agar segera dapat turun untuk EDC Androidnya ya. Jadi tidak ada yang namanya jual beli EDC untuk Bank BRI. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar ya teman-teman ya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Agus Sayo, mohon undur diri. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. See you, bye bye.